Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 10. Gue sekarang percaya cinta pada pandangan pertama itu memang ada. Guma sama Rafael. Sebelum ngejar si bidadari, lo harus ngaca dulu. Emang dia mau sama preman kayak lo, cibir Derry? Jangan salah, banyak kok cewek alim yang mau sama berandalan kayak gue. Tapi doi belum tentu mau. Rafael mengedikan bahunya. Kita lihat aja nanti, gue bakalan bisa deketin dia dengan cara yang gak pernah gue pakai ke cewek lain. Rafael merasa sangat percaya diri untuk itu. Sudah menjadi rahasia umum jika sosok Rafael adalah seorang Casanova. Meski begitu, namun banyak para gadis yang mengantri untuk bisa menjadi kekasih Rafael. Siapa yang tidak kenal dengan sosoknya itu? Ia mahasiswa tingkat akhir yang terkenal dengan tingkahnya. Tapi meski begitu, ia adalah mahasiswa yang pintar dan memiliki beasiswa. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, hanya keluarga sederhana. Orang tuanya berpisah saat Rafael masih duduk di bangku sekolah dasar. Bisa dibilang, ia adalah anak broken home. Lo mau jadiin teman tidur? Tuding Derry. Gila lo. Gue gak bakalan niduri cewek alim kayak dia. Jelas mau gue jadiin bini lah, saut Rafael lalu melengos pergi. Karena Hana juga kini sudah terlihat. Biasanya Rafael akan duduk diam dan para gadis datang menghampiri. Ia hanya tinggal menunjuk ingin bersama dengan yang mana. Namun sekarang ia malah ingin mengejar sosok Hana yang baru pertama kali dilihatnya. Siapa yang tidak akan terpesona pada Rafael? Tubuhnya yang tinggi semampai, memiliki tatapan mata tajam, dengan hidung yang bangir dan rahan tegas. Ia bahkan memiliki sampingan sebagai model di beberapa majalah, tapi menolak saat harus mengikuti pelatihan di luar negeri. Jam 12 kurang 15 menit. Hana sudah selesai kelas. Ia bergegas untuk pergi ke musola. Kedua temannya sedang datang bulan dalam waktu bersamaan. Terpaksa Hana harus pergi sendiri. Ia tidak ingin terlambat. Langkah kakinya begitu lebar, berharap agar segera sampai. Sosok bertubuh tinggi itu tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat Hana sontak kaget. Beruntung, karena ia tidak sampai menubruk tubuh lelaki itu. Assalamualaikum uhti. Rafael mengucap salam sambil mengulum senyum. Merasa sangat senang bisa melihat lebih dekat sosok bidadari impiannya. Ia bahkan rasanya sulit berkedip melihat Hana. Waalaikumsalam. Hana menjawab lalu melangkah ke kanan, berniat untuk kembali berjalan. Tapi Rafael menghadangnya. Tunggu dulu, boleh kenalan gak? Rafael. Lelaki itu mengulurkan tangannya, tapi sama sekali tidak disambut oleh Hana. Maaf, sebentar lagi azan. Saya harus pergi. Rafael melangkah ke kiri, memberikan jalan pada Hana. Ia melihat gadis itu berjalan menjauh. Ia diam-diam mengikuti Hana. Hingga tidak sadar ia masuk ke area khusus perempuan. Mas, ini khusus buat cewek. Kalau cowok sebelah sana. Seorang wanita menegur Rafael, membuat lelaki itu malu sendiri. Dengan cepat ia pergi dari sana. Semakin malu nantinya jika Hana tahu Rafael mengikutinya sampai ke sana.
Ia kini sudah berada di tempat wudhu, melirik kanan dan kiri. Ia tidak tahu bagaimana caranya wudhu dengan benar. Sambil curi-curi pandang, ia mengikuti cara wudhu orang di sebelah kirinya, karena orang di sebelah kanannya tadi sudah selesai wudhu. Cara wudhu aja gue nggak tahu, apalagi bacaan sholat, batin Rafael. Setelah ini ia akan meminta bantuan pada Derry. Lelaki itu memang sobat karib Rafael, tapi masih mending. Biasa sholat meskipun hanya sholat Jumat, tapi minimal lelaki itu tahu cara berwudu dan bacaan sholat. Tepat saat Rafael selesai berwudu, azan berkumandang. Ia langsung mengambil tempat di dekat jendela. Untuk pertama kalinya, ia menginjakan kaki di musola yang ada di kampus. Jangan bilang musola yang ada di kampus. Masjid yang ada di sebelah rumahnya saja tidak pernah ia datangi. Padahal hanya beberapa langkah saja. Selesai sholat, Rafael menunggu di dekat musola, berharap masih bisa bertemu dengan Hana. Setelah 5 menit menunggu, Hana keluar dari musola, membuat senyum langsung terbit di wajah Rafael. Boleh minta nomor telepon nggak? Tanya Rafael tanpa basa-basi. Buat apa? Ia sama sekali tidak suka berinteraksi dengan lelaki, apalagi yang tidak dikenalnya seperti Rafael. Ada hal penting yang mau aku bicarain, terang Rafael. Silakan bicara di sini saja, ucap Hana. Ia sama sekali tidak menatap Rafael. Berbeda dengan laki itu yang enggan mengalihkan pandangannya. Enggak bisa, aku ada kelas habis ini. Rafael merogoh sakunya dan memberikan benda pipi itu pada Hana. Tidak ingin berinteraksi lebih lama lagi, Hana langsung menyimpan nomornya di ponsel Rafael. Makasih cantik. Assalamualaikum. Setelah mengucap salam, Hana melongos pergi. Waalaikumsalam calon istri, jawab Rafael. Ia sama sekali tidak bisa menahan senyum dan juga debaran di dadanya. Untuk pertama kali, ia merasa berdebar saat bersama dengan seorang gadis. Fah, lain kali kalau main ke rumah gue, biar lo bisa ketemu sama kakak gue. Pasti nanti bikin aja gimana? Tanya Safa. Boleh. Tapi gue lihat dulu deh nanti. Soalnya nenek gue mau dateng. Kalau main ke rumah lu gampang lah. Yang penting lo ada di rumah. Guys, bokap gue kecelakaan. Gue harus balik. Kayaknya beberapa hari gue gak masuk. Jelas Dewi setelah ia menerima telepon tadi. Innalillahi. Terus kondisinya gimana? Tanya Safa. Gue belum tahu. Om gue ada di depan mau jemput. Gue mau langsung terbang ke Jambi. Terlihat jelas raut sedih di wajah Dewi. Ayahnya Dewi memang sedang ada urusan pekerjaan di sana. Beruntung sang ibu yang ikut tidak terluka parah dan masih bisa menghubungi anaknya. Mereka mengantar Dewi sampai bertemu dengan omnya di depan kampus. Sebenarnya sudah tidak ada kelas. Yesi akan langsung pulang, sedangkan Safa menunggu sang ayah. Syafiq pulang lebih cepat karena pekerjaannya tidak terlalu banyak untuk hari ini. Sedangkan pekerjaan lain bisa dikerjakan di rumah. Bukan tanpa alasan, Syafiq lebih suka bekerja dari rumah. Ia bisa bergantian menjaga Akil jika membawa pekerjaan ke rumah. Seharian Alika mengurus Akil. Tentu melelahkan, karena mengurus Akil sama saja seperti mengurus anak kecil. Lah, kok udah pulang juga? Safa tidak tahu jika adiknya juga ada di dalam mobil. Iya kak, kelas aku udah selesai kok, jawab Hana. Safa mengangguk. Terkadang mereka memang memiliki jadwal yang sama, tapi lebih sering tidak sama. Kebetulan saja saat ini mereka memiliki jadwal yang sama saat nenek mereka datang.
Nenek udah ada di rumah, Bi? Tanya Safa. Tadi sih waktu Abi berangkat dari kantor masih di jalan. Mungkin sekarang udah di rumah, jawab Syafiq. Nenek datang sendiri, diantari Zai sama Tante Luna. Seharusnya kemarin mereka datang, tapi karena Aluna sibuk di kantor, akhirnya diundur menjadi hari ini. Aluna dan Azam hanya memiliki satu orang anak saja. Bu Rita memang tinggal bersama Aluna di sana. Tidak jarang ia juga berada di rumah Alika untuk beberapa bulan. Seperti itu saja seterusnya. Bu Rita tidak benar-benar menetap karena memang ia ingin selalu berdekatan dengan anak-anak dan cucunya. Berarti nenek lama di sini dong, Bi. Kini Hana yang bertanya. Abi belum tahu juga. Terdengar suara notifikasi pesan masuk dari ponsel Syafiq. Lelaki itu membiarkannya saja karena sedang menyetir. Ia akan melihat sesampainya di rumah. Han, lihat deh, itu kayak si mas kereta. Safa menepuk pundak adiknya yang duduk di depan. Ia mengarahkan telunjuk pada sosok Matiin yang sedang duduk di taman sambil memegang Al-Quran. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Safa, jadi bisa melihat apa yang dipegang oleh pemuda itu. Lelaki itu duduk seorang diri, dengan tas punggung yang sudah terlihat usang tergeletak di sampingnya. Saat ini mobil berhenti di lampu merah, dan tidak jauh dari sana ada taman tempat di mana Matiin berada. Masya Allah, calon adik ipar gue, idaman banget deh, ujar Safa menggoda Hana. Syafiq hanya melirik Hana yang menatap sekilas pada Matiin, lalu menunduk dengan mengulum senyum. Mereka sama sekali tidak berinteraksi atau bicara berduaan selain di kereta waktu itu. Hubungan keduanya pasti akan sangat terjaga jika sampai mereka menikah nanti. Karena wanita baik-baik pasti akan mendapatkan laki-laki yang baik juga. Sebelum menjemput atau bertemu jodoh, baiknya memantaskan dan memperbaiki diri karena jodoh itu cerminan diri. Bi, gak apa-apa kok aku dilangkain juga. Daripada calon adik ipar yang ada diembat nanti, gumam Safa. Gurau Safa. Apaan sih kak? Aku tuh mau kuliah dulu, sahut Safa. Gak masalah kali kalau lo mau nikah pas masih kuliah. Iya kan, Bi? Safa beralih pada sang ayah. Kalau Abi terserah Hana. Kalau memang mau nikah sekarang juga gak apa-apa. Apalagi kalau udah ada rasa mending nikah aja, ujar Syafiq. Hana terdiam. Sebenarnya ia bisa saja saat itu langsung menerima Matiin. Tapi ia berpikir takut nantinya akan membebani lelaki itu dengan biaya kuliah Hana yang tidak sedikit. Meski memang sudah kewajiban sebagai seorang suami, tapi Hana tidak ingin membebani. Ia ingin mengatakan ini pada sang ayah tapi ragu. Akhirnya Hana hanya menyimpannya dalam hati. Ia juga tidak berani bicara pada ibunya. Diam-diam Safa mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar Matiin lalu mengirimkannya pada Hana. Ponsel Hana yang ada dalam mode silent tentu tidak bisa membuat sang pemilik tahu jika ada pesan masuk. Cowok baik, sayang kalau disia-siain. Sekarang gue malah yakin dia itu baik buat Hana, batin Safa. Saat awal Matiin datang, ia malah meragukan lelaki itu karena melamar tanpa aba-aba. Tapi setelah melihat Matiin tadi, Safa jadi yakin sosok Matiin akan menjadi suami dan imam yang baik untuk Hana. Seharusnya ia memang percaya jika Allah yang menggerakkan hati manusia. Jadi jangan heran jika melihat Matiin yang langsung yakin
ingin mempersunting Hana di pertemuan pertama mereka. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.